Saudara-saudari dalam Tuhan yang terkasih, Tuhan tadi bersabda, sekarang saatnya anak manusia dimuliakan. Dikatakan kepada orang-orang Yunani yang mendengar dari jauh ada sesuatu yang istimewa dari orang-orang Yahudi. Pada mereka Tuhan menyatakan sekarang ini saatnya Dia dimuliakan. Bagi orang-orang Yahudi dimuliakan itu diresmikan menjadi Raja dunia, menyelamatkan umat manusia. Tetapi bagi Tuhan Yesus menunjuk bahwa Dia akan mati disalibkan, dimuliakan, diangkat, ditinggikan pada salib. Itu yang disampaikan. Dan Dia menyampaikannya dengan penuh semangat. Karena orang-orang Yahudi sudah sepakat untuk menangkap Dia dan membunuhnya. Sekarang Dia muncul di Yerusalem mengajar dengan bebas. Tuhan Yesus tidak bisa menghindar dari tangan mereka, tetapi juga tidak mau terpaksa. Memang orang hidup ini akan mati, semua akan mati. Tetapi Dia tidak mau dipaksakan untuk ditangkap, disiksa dan disalibkan. Dia punya tujuan lain. Semuanya dimaknai tidak sia-sia seperti yang kelihatan. Dia ingin memaknai matinya itu. Dia mati untuk mati terhadap dosa dan hidup untuk Allah Bapa dengan taat kepadanya. Ini yang tadi dinyatakan. Dia memang siap untuk itu. Sebagai manusia, Dia menjadi satu dengan kita. Dan tidak hanya hidup bersama kita, tetapi Dia juga memikul dosa-dosa kita. Dan Dia siap mati, tidak untuk bersama kita mati abadi karena dosa-dosa, tapi mati untuk hidup kekal. Yaitu bersama dengan kita mohon pengampunan, menyesali dosa-dosa, mati terhadap dosa. Dan kemudian Dia akan taat kepada Allah Bapa. Seperti yang dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus menggambarkan dengan jelas. Dia mengatakan, sebagai manusia, Kristus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan dari maut. Dan karena kesalehannya, Ia telah didengarkan oleh Allah. Dia bersama kita semua berdoa, mohon pengampunan, mati terhadap dosa di tangan Tuhan yang Maha Rahim. Yang kedua dikatakan, Kristus juga telah belajar menjadi taat dan sesudah mencapai kesempurnaannya dalam ketaatan itu, Ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Maka Tuhan menyinggung apa yang kita lihat dalam hidup sehari-hari, seperti biji gandum. Kalau tidak mati, hanya tinggal sendiri. Dan nanti juga mati tapi tidak ada gunanya. Tapi mati untuk menjadi
banyak, memberi kehidupan banyak orang. Tuhan Yesus mempersembahkan hidup dan matinya untuk kedua tujuan ini. Dua tujuan tapi satu tindakan, penyerahan diri kepada Bapa. Pada belas kasih-Nya, tapi juga atas kuasa kasih-Nya dengan berani menghadapi maut disalibkan. Tuhan Yesus juga manusia, maka tadi juga dia mulai merasa ketegangan di dalam dirinya. Dia tidak mau mati muda, masih umur 33 tahun. Masih kuat-kuatnya hidup di dunia ini. Dia juga tidak mau mati disalibkan. Tapi apa keputusannya? Kita dengarkan. Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah nama-Mu. Dia memang merasakan sebagai manusia ingin hidup terus. Tapi kehendak Bapa, saatnya sudah tiba, dia siap. Tidak, muliakan. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah nama-Mu. Dengan memuliakanlah Bapa, dia juga dimuliakan bersama Bapa. Inilah rahasia salib. Apa yang dihindari banyak orang, tapi justru ini yang membawa dia menangkan pengampunan atas dosa-dosa kita. Dosa kita semua sudah diampuni. Tinggal kita menikmati, yaitu dengan datang, Tuhan, ini dosa saya mohon ampun. Sudah diampuni. Hanya sampai kalau kita menerima, mengakui, berarti saya menerima pengampunan itu, syukur kepadamu Tuhan. Dan dia juga mulai melangkah terus jalan, membimbing kita maju terus ke jalan menuju Bapa ini. Tadi dalam bacaan pertama Tuhan menjanjikan perjanjian yang baru. Dan inilah perjanjian yang baru, yaitu Yesus yang siap untuk menjadi korban cinta kasih Allah kepada kita dan kita kepada Allah. Dan dia menolong kita. Janji Tuhan apa? Yaitu aku akan mengampuni kesalahan mereka dan takkan lagi mengingat dosa-dosa mereka. Ya, dosa-dosa kita. Dan yang kedua, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Tuhan berjanji untuk menaruh hukumnya itu tidak di tulisan perintah-perintah, tidak di katekese pelajaran-pelajaran, tapi sudah di hati. Itulah yang dimaksud oleh Tuhan kalau nanti mereka telah meninggikan aku akan menarik semua orang kepadaku. Tuhan ingin di mana para muridnya, ingin di mana dia berada, para muridnya juga di sana. Tinggal bersama Kristus. Dan Kristus bersama kita. Kalau ini sudah kita sungguh sanggup ditarik oleh Tuhan yang disalibkan itu,
maka mulailah proses Tuhan menulis hukumnya di hati kita. Kita belajar hidup seperti Yesus yang penuh cinta kasih untuk menyesali dosa-dosa, mengatur hidup, dan kemudian mengarahkan hidup ini diatur untuk patuh kepada Bapa di surga. Karena apa yang diperintahkan, apa yang ditulis itu memang mengarahkan ke hidup abadi. Hidup bersatu dengan Tuhan dalam rohnya dan bersatu dengan sesama sebagai saudara-saudari dalam Tuhan. Hidup kita sederhana yang ditunjukkan oleh Tuhan itu. Tapi kalau kita coba melakukan, baru perjuangan yang berat. Bekerja keras. Karena apa? Karena hati kita sudah diduduki oleh kuasa dunia, oleh kuasa kegelapan. Di sana masih tidak mau pergi, meskipun sudah mulai kita usir, tapi masih di dalam proses berat, melelahkan. Kita bisa putus asa juga. Dan hari ini Tuhan menyemangati kita. Aku masih seperti dulu. Meski aku tahu bahwa susah mati umur muda dan disalibkan, tetapi karena ini saatnya Bapa siap. Dan dia sepenuh hati menekuni taat sampai sempurna. Seperti dikatakan tadi oleh Santo Paulus. Dan Tuhan berkenan. Berarti rahmat yang disiapkan melimpah kepada kita semua, yaitu hidup abadi bersama Allah. Saudara sekalian yang terkasih, seperti yang tadi Tuhan katakan, orang yang mau menyelamatkan nyawanya akan kehilangan. Siapa yang kehilangan di dunia ini akan menyelamatkan bagi hidup abadi. Sekali lagi dia mengundang kita, jangan takut mati, jangan takut susah. Yang penting tekuni yang menjadi panggilanmu. Dan Tuhan juga mengatakan, di mana aku berada, pelayanku, hambaku, murid-muridku bersama aku. Dan siapa bersama aku, Bapa menghormatinya, katanya. Disemangati lagi kembali kita semua pada masa Prapaskah ini untuk memperbarui hidup kita sebagai seorang beriman. Bapak Suci di dalam pesan Prapaskah tahun ini, judulnya ialah melewati padang gurun, Allah membimbing kita ke kemerdekaan. Dia ingin supaya kita tahu arahnya masa Prapaskah ini menjadi orang yang merdeka, yang menentukan hidupnya sendiri, tidak ikut arus saja, tetapi mengikuti Yesus. Dia menganjurkan supaya kita dalam masa Prapaskah ini, terutama sebagai keluarga, sebagai komunitas, mulai mempertimbangkan kembali gaya hidup kita. Seperti Yesus di tengah kita, bagaimana? Sederhana, rendah hati. Bagaimana itu sederhana dan rendah hati? Tidak mengikuti arus dunia. Yang kedua, pertimbangkan juga bagaimana hidup sosialmu
di tengah-tengah masyarakat. Apa semangat yang Tuhan Yesus tanamkan bersinar dalam hidupmu dan bekerja dalam pergaulanmu. Yang ketiga, apa kontribusimu untuk perbaikan masyarakat, kehidupan umat manusia zaman sekarang ini? Dia mengundang kita untuk pertama melalui jalan gereja zaman sekarang, yaitu sinodal, bicara, mengambil keputusan bersama. Yang kedua, tunjukkanlah Kristus yang menarik kalian dari salibnya itu ada di tengah-tengah kita, dengan membawanya ke dalam bidang-bidang kehidupan kita yang pokok. Hidup saya sendiri pribadi, hidup bersama, dan suatu perutusan. Ambil bagian dalam membangun dunia baru, memperbaiki hal-hal yang susah, yang hancur, yang rusak. Apa itu? Tuhan Yesus mengundang kita untuk memperbarui lagi komitmen kita untuk mengikuti jalan salibnya, jalan cinta kasih. Dan Bapa Suci menunjukkan jalannya. Ambillah keputusan kecil-kecil, tapi jelas menampakkan kehadiran Juru Selamat kita di dalam hidup saya sendiri, di dalam keluarga, komunitas kita. Lewat kesaksian ini dan juga lewat sumbangan-sumbangan kita yang sederhana juga kepada perbaikan dunia, Tuhan bekerja keras mengubah dunia ini menjadi baru. Itulah yang dijanjikan Tuhan dengan firman yang hari ini kita terima. Marilah kita bersyukur atas terang yang Dia tunjukkan. Marilah kita ikuti dan berusaha sungguh-sungguh, terutama dalam 2 minggu masa Prapaskah yang ada di depan kita ini. Kita mohon berkat agar firman ini tidak hanya kita dengar, tetapi juga mulai bekerja dalam hidup kita. Amin.